Puji bagi nama Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan dalam nyanyian rohani nomor 192. Kami naikkan syukur pada padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kembali kita pujikan pujian ini, dan saya mengundang Bapak Gembala membuka ibadah kita dalam doa. Kami naikkan padamu. Kita mengangkat tangan kanan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu buat segala kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau sudah menebus kehidupan kami. Engkau sudah melayakan kami untuk beribadah melayani Engkau. Bahkan Engkau telah membukakan rahasia firman untuk kami, supaya kami bangsa kafir boleh mendapatkan kemurahan Tuhan untuk dibentuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Itu sebabnya kami sangat bersyukur jika pada pagi hari ini masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah melayani Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, menikmati firman Roh-Mu dan kasih-Mu. Mari Yesus Imam besar, Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami semua. Dan urapan-Mu dicurahkan atas kami. Mengurapi seluruh pelayan-Mu Tuhan. Mengurapi seluruh sidang jemaat, tepukan tangan, bibir, mulut kami, hati dan pikiran kami. Semua Engkau urapi Tuhan. Sampai pada pemberitaan firman sebentar Engkau urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Juga urapi setiap kesaksian untuk memuliakan Engkau Tuhan. Alat-alat yang kami pergunakan, jaringan internet, listrik, semuanya Engkau urapi, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga ibadah pelayanan kami kerjakan tidak kering tanpa arti. Ibadah pelayanan kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menyenangkan, memuaskan,
hati Tuhan. Umat-umat yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada, Engkau juga mengurapi mereka seperti Engkau mengurapi kami saat ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah mereka, berhadirat dalam ibadah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami, mau menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami dalam bentuk apapun, kami tolak, kami usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu bagi kami semua. Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani Tuhan. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar. Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Kami buka habiskan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan, diucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah ini bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti lewat siaran online dari tempat ini, saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dalam Psalm nomor 104, penyertaan Tuhan. Ku terkena bebanku merasa tekanan hidup yang semakin memberat. Ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Tetap aku aman di dalamnya. Dia pimpinku selalu. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada. Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan bila ku menderita. Mari bersama kita menderita, sebab memilih kebenaran. Dan ku rela menanggung salib-Mu ya Tuhan. Ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada. Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada. Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Terlalu heran penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita tidak bisa pikirkan, tetapi Tuhan sanggup melakukan dalam kehidupan kita. Dia menolong, menyertai kehidupan kita, sampai pada saat ini kita masih boleh ada, datang beribadah, melayani Tuhan. Kita pujikan ayat yang ketiganya, dan saya membuka ruang kesaksian bagi yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan.
agar aku mengikut jejaknya. Kor, Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya. Di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Kor, haleluya. Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya. Di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mengucap syukur pada Tuhan kalau setelah melahirkan, hari ini saya bisa datang hari Minggu. Memang suatu pergumulan bagi saya dan anak-anak yang masih kecil, tetapi semua karena kekuatan dari Tuhan. Memang saya masih belum menjalani operasi lagi, harus operasi, mungkin setelah itu masih ada pemulihan. Tapi hati saya merindu, tidak mau tunggu operasi. Saya mau melayani Tuhan, mendampingi suami. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan semua karena penyertaan Tuhan, karena Roh Kudus. Tadi juga sebelum ibadah, ada yang tidak enak di hati. Apa yang dikatakan suami saya rasa tidak enak di hati, tetapi saya pikir kembali, anak-anak saja sudah berjuang, terus saya cuma mau ikut perasaan rasa tidak enak untuk hal yang sebenarnya bukan masalah. Saya bergumul, Tuhan ampuni saya tidak mau masuk aniaya antikris hanya karena hal sepele seperti ini. Dan Tuhan memberikan kekuatan, saya kembali merasa damai. Semua hanya karena Tuhan, karena memang sejak dari melahirkan, saya selalu tertuduh, sebab firman di sini adalah mantap dalam penggembalaan, tapi ibu gembalanya sendiri tidak bisa datang 3 macam ibadah. Memang bukan karena saya tidak mau datang, karena fisik lemah, tetapi selalu saya menangis kalau suami saya, Bapak Gembala, berangkat pagi-pagi dari Tentena. Dia cium kami bertiga, saya selalu menangis, Tuhan, kapan saya bisa mendampingi suami? Saya ini hamba Tuhan, bukan ibu rumah tangga. Saya mau melayani Tuhan, bukan cuma mau merawat anak-anak. Dan Tuhan berikan kesempatan, kekuatan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kesaksian dari Ibu Gembala, supaya tetap setia melayani Tuhan, tetap mantap tergembala dalam binaan firman pengajaran yang benar. Puji Tuhan, jika tidak ada yang bersaksi lagi, kita lanjutkan dalam Psalm 170. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Beri kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan. Janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Lenyaplah semua kemuliaan. Mari bersama kita bangkit. Semua kemuliaan yang semula jadi kebanggaan diganti berkat berkelanjutan
dibaharui. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci, kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samawi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sekali lagi kornya, janganlah menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Puji bagi nama Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan jalan kebenaran. Biarlah kita tetap ada pada jalan Tuhan, tetap mengikut Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita. Secara daging, kehidupan kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu kita sangat butuh pribadi Yesus dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang akan selalu menguatkan kehidupan kita. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman. Kita lakukan nyanyian rohani nomor 118. Bimbinglah daku ya Tuhan. Daku Yesus, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Kembali dari atas. Bimbinglah daku ya Yesus. Mari bersama kita bangkit. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, pelayanan selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Kita mengangkat tangan kanan kita. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopang, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Haleluya. Tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami bahwa kami sungguh-sungguh tidak mampu berjalan sendiri. Dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan, mengikut Engkau Tuhan untuk menuju ke kota Yerusalem yang baru. Kami diperhadapkan dengan keadaan dunia akhir zaman yang bagaikan padang gurun yang tandus dan dalam suasana tengah malam. Tanpa bimbingan tangan Tuhan kami akan tersesat dan kehilangan arah, kami akan binasa. Sebab itu kami membutuhkan bimbingan tangan-Mu Tuhan yang diwujudkan di dalam firman, dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini dan urapi
kami Tuhan, untuk kami mampu menerima firman-Mu dengan hati yang lemah lembut, dengan kerendahan hati, sehingga kami bisa mengalami penyucian, pembaharuan secara terus-menerus, sampai kami boleh sempurna sama mulia seperti Engkau. Urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kuasa firman boleh kami alami dalam hidup kami, menyucikan, membaharui, dan memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami tidak akan ragu lagi untuk mengangkat kedua tangan berseru berserah hanya kepada Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu dalam bentuk apapun saat kami mendengarkan firman, kami tolak, kami usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bersama istri saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Markus 14, 47 sampai 52. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, terima kasih. Ini sikap murid-murid dalam menghadapi sengsara Getsemani, sengsara daging. Ya, sengsara daging ini juga kita akan alami hari-hari terakhir ini karena Yesus, sengsara yang semakin meningkat, semakin hebat. Karena Yesus, karena ibadah pelayanan. Nah, ada 3 sikap di sini, sikap murid-murid dalam menghadapi sengsara daging. Yang pertama, Petrus memotong telinga hamba imam besar. Ini sudah saya terangkan, artinya salah menggunakan pedang. Sudah ada dalam pengajaran, tapi menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, bisa dengan berputus asa, dengan kecewa, padahal sudah dalam pengajaran, nah itu menjadi sandungan bagi orang lain, bagaikan memotong telinga. Ya, Petrus memotong telinga hamba imam besar. Sikap yang kedua, ini juga sudah diterangkan, Yohanes memakai kain lenan. Kemudian ketika mau ditangkap, ia menanggalkan kainnya dan lari dengan telanjang. Artinya, ini sikap yang kedua, memiliki kasih yang tipis. Kain lenan itu tipis, sehelai kain. Memiliki kasih yang tipis, kasih yang kurang. Sampai akhirnya telanjang, tidak punya kasih. Nah itu. Tidak punya kasih, itu sikap yang kedua. Dalam menghadapi sengsara, kasihnya justru semakin menipis, berkurang sampai tidak punya kasih. Sikap yang kedua. Ya, sekarang kita pelajari sikap yang ketiga. Yakub lari meninggalkan Yesus. Ini 3 murid ya yang dibawa Yesus di dalam Taman Getsemani untuk berdoa. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bukan Yakub. Yakobus ya sama. Yakobus, mohon maaf, Yakobus ya lari meninggalkan Yesus. Ini Yakobus, dia lari meninggalkan Yesus. Artinya sekarang, artinya tidak tahan sengsara,
dan mau cepat-cepat keluar dari sengsara karena Yesus. Nih, seharusnya kita menikmati. Ya, kalau sengsara itu Tuhan ajar untuk kita nikmati, bukan mau cepat-cepat keluar, mau cari jalan keluar yang tidak sesuai firman. Ya, itu seperti Yakobus, tidak tahan sengsara dan mau cepat-cepat keluar dari sengsara karena Yesus. Akibatnya, nah ini kalau tidak tahan, mau cari jalan keluar secepatnya, sekalipun tidak sesuai firman, akibatnya yang pertama bimbang. Pasti bimbang itu. Bimbang, khawatir, ya, sama bimbang, khawatir, takut. Nah, sehingga imannya merosot. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, bimbang itu sama dengan gelombang laut. Nah, imannya merosot, tenggelam. Hati-hati ya, ketika kita mau cepat-cepat keluar dari sengsara, mau cepat-cepat selesai masalahnya, nanti seperti ini, bimbang, khawatir, takut, dan tenggelam. Imannya merosot. Itu akibat pertama. Akibat yang kedua, gugur dari iman. Seperti Yakobus lari tinggalkan Yesus, itu gugur dari iman. Nah, hati-hati, ini yang disebut dengan murtad. Ya, gugur dari iman itu sama dengan murtad. Artinya A, meninggalkan pengajaran yang benar dan beralih pada ajaran palsu yang mengenakan daging. Ini sudah susah untuk menerima pengajaran yang benar kalau kehidupan itu sudah bimbang, khawatir, takut, menghadapi sengsara, pasti tinggalkan itu. Tinggalkan pengajaran yang benar. Itulah Om Wi katakan heran kalau orang bimbang itu pasti pilih yang salah. Diperhadapkan dengan dua hal, benar dan salah, kalau bimbang pasti pilih yang salah. Ini meninggalkan pengajaran yang benar dan beralih pada ajaran palsu yang mengenakan daging. Itu artinya, arti gugur dari iman. Ya, arti B, ya, tinggalkan Yesus dan berpindah keyakinan, kepercayaan. Nah, itu meninggalkan Yesus dan berpindah keyakinan, kepercayaan. Ya, mungkin karena sengsara dan lain sebagainya, ya permisi ya, dilahirkan dalam keluarga yang tidak mampu. Nah, akhirnya sudah tidak tahan, saya tidak mau seperti ini, saya mau cepat-cepat kaya. Nah, ambil jalan pintas. Ada orang tanya yang tidak sesuai keyakinan, agamanya tidak sama, ya ikuti saja, kan dia kaya supaya saya beralih, berpindah, meningkat ekonomi saya. Ya itulah seperti Yakobus, ya lari meninggalkan Yesus. Tuhan tolong jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Dalam tabernakel Markus 14 itu terkena pada buli-buli emas berisi manna. Ya, seharusnya kehidupan kita itu memiliki manna, menjadi buli-buli emas berisi manna. Manna itu firman. Artinya menjadi buli-buli emas berisi manna ini artinya menjadi kehidupan yang memiliki iman yang sempurna. Itu seharusnya kehidupan kita. Makanya diperhadapkan dengan ujian-ujian sengsara ya, supaya kita tampil bagaikan buli-buli emas berisi manna. Tahan banting, kuat. Biar dibanting kuat dia, dihimpit dia kuat. Tapi kalau kita tidak tahan sengsara dan mau cepat-cepat keluar dari sengsara karena Yesus, kita menjadi buli-buli tanah liat. Buli-buli tanah liat yang mudah retak, yang mudah hancur. Ya, bahkan di sini lari meninggalkan Yesus itu sudah betul-betul sudah hancur berantakan ya, menjadi buli-buli tanah liat yang hancur berantakan. Nah, mari jadilah kehidupan yang berisi firman. Ya, memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Puji bagi nama Tuhan. Yakobus sempat lari meninggalkan Yesus. Dia tidak tahan sengsara. Nah, cepat-cepat mau keluar dari sengsara. Tapi syukur kepada Tuhan. Kepada Yakobus dicurahkan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2, semua murid terkecuali Yudas mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Termasuk Yakobus di situ. Nah, Roh Kudus ini yang memberikan kekuatan
untuk tahan sengsara. Kita baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Kita dalam masa-masa penantian Roh Kudus ini, ya, kita minta Roh Kudus untuk tahan sengsara menghadapi pergumulan apapun, ya, Roh Kudus sumber kekuatan kita. Kita baca ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di Semua orang satu percaya, tempat. ya, terus Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. ya, ini murid-murid ya. Ada 120 murid, termasuk 12 murid sudah diganti ya. Yudas sudah diganti dengan Matias. Kemudian Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, puji Tuhan. Nah, di sini Yakobus juga menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, ini puji Tuhan sehingga dia tahan sengsara. Nah, sengsara karena Yesus bukan untuk menghancurkan rohani kita, bukan. Sengsara karena Yesus itu bertujuan untuk meningkatkan rohani kita. Yakobus diizinkan sengsara sampai dia mengalami pemancungan kepala. Yang tadinya dia takut lari tinggalkan Yesus, nah, begitu Roh Kudus dicurahkan atasnya, dia mampu, dia bertahan menghadapi sengsara sampai dia dipenggal, dipancung kepalanya. Dalam Kisah Rasul pasal 12, mari kita baca. Yakobus diizinkan Tuhan mengalami sengsara daging sampai dipenggal, dipancung kepalanya. Kisah Rasul 12 ayat 1-2. Kisah Rasul 12 ayat 1-2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Iya, itu dipenggal itu, dipancung kepalanya. Nah, ini jadi sekali lagi sengsara karena Yesus itu bertujuan untuk meningkatkan rohani. Di sini Yakobus diizinkan Tuhan mengalami sengsara untuk mengalami peningkatan iman. Yakobus diizinkan sengsara sampai dipancung kepalanya untuk mengalami peningkatan iman. Dia rela dipancung karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Ini sama dengan memiliki iman yang murni, iman yang sempurna. Makanya selalu 3 murid, Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus itu menunjukkan pengharapan, Yakobus itu menunjukkan iman, Yohanes menunjukkan kasih. Yakobus ini bukan Yakobus yang menuliskan surat Yakobus, ya, jangan salah. Sebab kadangkala kami salah, kami hamba Tuhan yang salah menerangkan. Petrus adalah pengharapan, dia menulis surat Petrus. Yakobus gambaran iman, yang menulis surat Yakobus. Oh, salah, keliru. Yang menulis surat Yakobus itu saudaranya Yesus, saudara kandung, sebapak, seibu. Termasuk Yudas yang menulis surat Yudas, bukan Yudas Iskariot. Jadi jangan keliru, jujur saya pernah salah juga menerangkan seperti itu. Yakobus yang menuliskan surat Yakobus. Untung ada anak Tuhan yang mengingatkan, Om, Yakobus ini kan yang dipenggal, bukan Yakobus yang menulis surat Yakobus. Oh iya, saya salah, saya luruskan. Nah, itu jangan keliru ya, bukan Yakobus yang menuliskan surat Yakobus. Memang dia dikaitkan dengan iman karena dia murid pertama yang rela mati mempertahankan iman kepada Yesus, ya, sehingga Yakobus disebut juga dikaitkan dengan iman. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Maksud semuanya itu ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yakobus membuktikan kemurnian imannya, dia rela dipenggal, dipancung, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, ini Yakobus ya. Tuhan tolong kita biar kita juga mau seperti Yakobus, bukan mau dipancung ya.
bertahan, mempertahankan iman, sengsara apapun karena Yesus, karena firman pengajaran, kita tetap pertahankan iman kepada Yesus. Memiliki iman yang murni, sama dengan iman yang sempurna. Itulah buli-buli emas berisi mana. Sekarang kita pelajari langkah-langkah memiliki iman yang murni, iman yang sempurna. Ya, tentu Pak Yakobus di sini tidak langsung serta-merta dipancung kepalanya. Ada langkah-langkahnya sampai dia rela dipancung kepalanya. Kenapa dia mau mengalami itu? Tentu dia sudah punya langkah-langkah peningkatan iman. Nah, ini kita pelajari langkah-langkah memiliki iman yang murni atau sempurna. Langkah-langkah memiliki iman yang murni atau sempurna. Yang pertama, langkah yang pertama, Yakobus 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, yang pertama cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Apa artinya ini cepat untuk mendengar? Oh, kalau dengar firman cepat-cepat, nggak usah lama-lama. Singkat-singkat saja pemberitaan firman, cepat-cepat. Bukan. Cepat untuk mendengar dikaitkan dengan firman ini. Mari ayat menerangkan ayat. Kita baca lagi Ibrani 5. Ini yang dimaksud dengan cepat untuk mendengar. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, lamban dalam hal mendengarkan, lambat mendengar. Nah, tadi di Yakobus cepat mendengar. Lanjut. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, terus. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, di sini diterangkan. Cepat untuk mendengar itu adalah bisa makan makanan keras. Itu cepat untuk mendengar. Bisa makan makanan keras sama dengan bisa menikmati firman pengajaran yang benar. Itu cepat untuk mendengar. Sampai kita menikmati, bukan cuma sekedar dengar. Seperti orang mendengar pidato atau mendengar drama di radio, bukan. Sampai kita menikmati, mendengar firman itu sampai kita menikmati. Menikmati, makan makanan keras. Wah, kalau makan makanan keras masa mau cepat-cepat. Makan ubi goreng dengan sambal tarasi. Oh, makan juga cepat-cepat. Kalau tidak mata melotot karena tatigo. Nah, pasti nikmati. Colo dabu-dabu, nikmati. Nah, itu makan, menikmati firman, mendengar firman sampai menikmati firman. Maka pertumbuhan kita akan cepat. Pertumbuhan rohani kita akan cepat. Tapi kalau kita hanya suka firman yang lembek, susu, ajaran dasar, penginjilan, nah, pertumbuhan kita akan lamban. Tadi dikatakan sudah ditinjau dari usia, sudah dewasa sebenarnya. Tapi masih suka susu, rohaninya kanak-kanak. Ini kalau tanpa pengajaran, gereja Tuhan akan menjadi gereja yang kanak-kanak. Gereja yang kanak-kanak rohani. Itu tanpa pengajaran, menjadi gereja yang kanak-kanak rohani. Mari, biar kita mohon kepada Tuhan, kita mengalami pertumbuhan rohani. Nah, sekarang kita periksa. Rohaniku, rohani Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oh, saya kan sudah di pengajaran. Ayo, belum tentu sudah menikmati. Ya. Boleh dikata sudah ada dalam pengajaran, tapi belum tentu dia sudah menikmati firman. Mari kita periksa. Buktikan bahwa kita sudah dewasa atau masih kanak-kanak. Tanda-tanda rohani kanak-kanak. Efesus 4 ayat 14, tanda pertama. Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14, ini tanda kanak-kanak. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini tanda kanak-kanak. Sudah dalam pengajaran, tapi belum tentu dia sudah dewasa. Orang yang masih kanak-kanak, yang belum menikmati firman,
dia akan menganggap semua ajaran sama saja. Mudah diombang-ambing dengan angin pengajaran palsu. Oh sama saja ya, saking kita di tabernakel ya, sama saja. Mereka juga di gereja lain pasti juga sempurna, sama dengan orang sini. Biar ajarannya berbeda, sama saja. Loh, biar ajarannya berbeda, sama saja. Bagaimana ini? Beda sedikit tapi sama saja. Beda sedikit sama saja. Cobalah dalam pelajaran di sekolah, matematika rumusnya beda sedikit. Apakah benar? Rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Kasih beda sedikit, sepertiga alas kali tinggi. Ya sampai orang lain sudah lulus terima ijazah, dia duduk terus di bangku SD. Tidak naik-naik. Ya, karena sepertiga alas kali tinggi. Ya, cuma beda sepertiga. Berapa sih seperdua dengan sepertiga? Beda cuma 0, tidak banyak-banyak bedanya. Kecuali kalau alas kali tinggi, itu pasti beda. Ini kan cuma setengah sepertiga. Wah, cuma beda 0,1. Waduh, tidak apa-apa, ini terlalu cerewet. Cuma beda sedikit dianggap sesat dan lain sebagainya. Pengajaran itu, pengajaran yang benar lebih pasti daripada ilmu pasti, amin. Lebih pasti. Kalau matematika, rumus matematika, ilmu pasti kita ngotot, pertahankan. Ini yang betul. Kok pengajaran kita anggap semua sama saja. Nah, ini orang dalam pengajaran banyak yang berkata seperti ini. Mengaku sudah dalam pengajaran berarti dia belum menikmati, belum makan. Baru sekedar mendengar tapi belum makan, belum menikmati. Makanya mudah diombang-ambing oleh angin pengajaran palsu. Nah ini. Tanda yang kedua, Galatia 4 ayat 1. Ini kanak-kanak. Galatia pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Ya, belum akil balik, belum dewasa, berarti masih anak-anak, masih kanak-kanak. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sama dengan seorang hamba. Kalau masih kanak-kanak dia hamba, sungguh pun. Ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Padahal kita mau dibawa menjadi raja bersama Yesus. Menjadi Tuhan bersama Yesus. Tapi kalau kanak-kanak, dia statusnya sama dengan hamba. Ini tanda kanak-kanak. Hamba dosa. Dia menjadi hamba dosa, hamba daging, hamba dunia. Ini 3D. Hamba dosa, hamba daging, hamba dunia. Kita raba. Kita sudah menikmati firman pengajaran benar atau belum? Kalau selama ini kita dalam pengajaran tapi sering diperbudak oleh dosa, sering diperbudak oleh daging kita sendiri dengan hawa nafsu keinginannya, kita selalu turuti. Sering diperbudak oleh dunia dengan segala pengaruhnya yang membuat kita tidak bisa tergembala. Berarti kita masih belum menikmati pengajaran. Belum makan, belum cepat untuk mendengar, masih lamban dalam mendengar. Ayo cepat untuk mendengar. Sebab itu dalam mendengar firman ini yang harus kita perhatikan caranya, cara mendengar. Itu yang harus diperhatikan. Dalam pengajaran ini cara kita mendengar. Itu penentu rohani kita bertumbuh, dewasa atau tetap kanak-kanak. Caranya, ayo perhatikan cara mendengar. Lukas pasal 8 ayat 18. Cara mendengar harus diperhatikan. Lukas 8 ayat 18. Lukas pasal 8 ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa punya iman, kalau dia mendengar dengan sungguh-sungguh, imannya akan bertambah, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, kalau tidak mendengar firman, tidak punya iman, daripadanya akan diambil. Diambil semua, imannya juga tidak ada. Apa yang ia anggap ada padanya. Cuma merasa, menganggap punya iman, padahal tidak. Terima kasih. Perhatikan cara mendengar firman. Cara mendengar firman, yaitu cara mendengar firman yaitu bagaimana cara mendengar firman? Dalam urapan Roh Kudus. Itu cara mendengar firman. Harus dalam urapan Roh Kudus, minta urapan Roh Kudus. Sehingga kalau ada urapan, kita akan bersungguh-sungguh mendengar firman. Tidak akan bosan. Akan bersungguh-sungguh. Dan mendengar firman sebagai suatu kebutuhan, menjadi suatu kebutuhan. Itu kalau ada urapan. Kita mendengar firman itu merupakan suatu kebutuhan.
Coba kebutuhan utama kita manusia, hak asasi, hak yang paling hakiki, yang paling asasi, ya makan, minum. Kebutuhan utama kan, makan, minum. Kebutuhan utama kita. Ayo, dengar firman dalam urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu tidak terbatas. Sehingga kalau kita mendengar firman dalam urapan Roh Kudus tidak akan terbatas oleh waktu, tidak akan terbatas oleh situasi kondisi, tidak akan terbatas oleh apalagi ya, perasaan dan lain sebagainya. Ya. Di dalam kisah para rasul itu ya, Paulus khotbah sampai pagi fajar menyingsing. Tapi orang bisa bertahan, semua bertahan kecuali satu, Eutikus yang tertidur dan jatuh mati. Kecuali kalau dalam Alkitab dicatat semua tertidur, cuma satu yang bertahan, Eutikus. Wah, ini lain lagi ceritanya. Hanya satu Eutikus, karena dia tidak sungguh-sungguh dengar firman, duduk di jendela. Satu telinga di dalam, satu telinga di luar. Ya, itu bimbang. Akhirnya jatuh. Tuhan tolong kita, mari harus perhatikan cara mendengar firman. Perhatikan, harus dalam urapan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Dengan suatu kebutuhan, dengan rasa lapar. Makan dengan rasa lapar. Ya, dengan suatu kebutuhan itu makan dengan rasa lapar. Ya, Amsal mengatakan orang kenyang menginjak-injak madu. Kalau orang lapar segala sesuatu yang pahit dirasa manis. Ayo makan dengan rasa lapar. Saya butuh firman. Puji Tuhan. Hasilnya, kalau kita memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh, 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Coba sebentar, semoga tidak salah. Coba dibaca. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 7. 2 Timotius 2 ayat 7. Ini hasilnya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Nah, perhatikan apa yang kukatakan, perhatikan firman. Maka Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini hasilnya. Kita bisa mengerti, memahami firman. Mengerti, memahami firman. Firman tertulis, termeterai di dahi. Kita mengerti, kita paham, oh begitu ya, selama ini saya dengar, saya tidak ngerti apa maksudnya. Nah sekarang setelah kita mohon urapan, oh bisa mengerti. Oh begitu, nah bisa mengerti firman. Nah, sekarang buktinya apa? Tahu firman, mengertinya tahu firman, sudah tahu firman. Apa buktinya? Jangan cuma kita katakan saya tahu firman. Saya sudah di pengajaran bertahun-tahun, saya lebih tahu dari kamu. Oh belum tentu. Ayo, apa buktinya tahu firman? Kembali ke Yakobus 1 tadi. Yakobus pasal 1 tadi, ayat 19 dan 20. Diulangi baca, ditambah ayat 20 juga. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, ini ada dua bukti di sini. Dua bukti tadi, cepat mendengar firman, mau menikmati pengajaran benar. Ya, sehingga kita bisa mengerti, memahami firman. Buktinya yang pertama, lambat untuk berkata-kata. Bukan gagap. Lambat untuk berkata-kata ini bukan gagap. Artinya, lambat untuk berkata-kata artinya setiap perkataan ditimbang dengan firman. Tidak asal nyerocos saja. Tidak asal bicara. Setiap perkataan itu ditimbang dengan firman. Sehingga kita tidak akan mengeluarkan perkataan sia-sia. Apalagi dusta. Itu orang tahu firman. Jadi dia berkata-kata, dia timbang sesuai firman. Tidak sembarang saja. Ya. Sembarang apa langsung ngomong saja, tidak peduli perasaannya orang, mau sakit kat, mau tersinggung apa, langsung bicara, langsung cerocos, biar salah langsung ngomong. Nah jangan, ini lambat untuk berkata-kata. Setiap perkataan kita, ayo ditimbang dengan kebenaran firman. Itu bukti pertama. Kemudian bukti yang kedua, lambat untuk marah. Nah, ini bisa menahan emosi, itu lambat untuk marah. Bisa menahan emosi.
berusaha menghindari perbantahan, pertengkaran, termasuk persungutan. Coba, kalau sudah bersungut pasti marah. Pasti marah dalam rumah tangga. Coba, kalau sudah bersungut, suami sementara sudah capek, lalu istri bicara apa lagi, sementara suami bersungut-sungut capek, istri bicara sesuatu yang langsung memancing emosi, langsung meledak itu, marah, gitu. Lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Ya. Tadi lambat berkata-kata, setiap perkataan ditimbang dengan firman, sehingga kita tidak mengeluarkan perkataan sia-sia, ditambah dan tidak berdusta. Ya, itu lambat untuk berkata-kata. Setiap perkataan ditimbang dengan firman, sehingga tidak sia-sia dalam berkata-kata dan tidak berdusta. Yang kedua, lambat untuk marah, bisa menahan emosi, ya, menghindari pertengkaran, perbantahan, ya, dan persungutan. Itu hindari semua itu. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Ya, kalau kita banyak berkata yang sia-sia, berkata dusta, dan cepat marah, imannya berkurang. Imannya berkurang, keselamatannya berkurang. Nah, ini yang saya jaga juga sebagai hamba Tuhan, ya, kontrol emosi ini. Jangan sampai meledak, marah. Ya, kontrol emosi, berupaya redam. Ya, makanya saya mohon ya para pengerja perhatikan, jangan pancing-pancing emosinya gembala. Ya, kadangkala ya, karena ada sesuatu mau marah loh. Terganggu nanti, hilang persiapan pasal 1 ayat 2. Nanti hilang ya. Mari diperhatikan tuh. Kemudian yang kedua. Langkah yang kedua. Langkah yang pertama tadi cepat untuk mendengar firman. Nah, langkah yang kedua, percaya atau yakin pada firman. Ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Ini langkah-langkah supaya iman kita sempurna. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Firman tertanam dalam hati itu percaya, yakin pada firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Percaya atau yakin pada firman. Artinya atau sama dengan firman tertulis dalam hati menjadi iman. Tadi baru didahi pengetahuan. Itu pun sudah bisa mengontrol perkataan, mengontrol emosi kalau sudah jadi pengetahuan. Jangan sampai di situ, harus ditingkatkan lagi. Percaya, yakin pada firman, menjadi iman di hati. Amin. Tertulis di hati, menjadi iman. Nah, bagaimana firman bisa tertanam? Ini bicara tertanam, berarti bicara tentang penaburan benih, ditanam. Nah, bagaimana firman bisa tertanam di hati? Syaratnya, apa syaratnya? Hati harus lemah lembut. Tanahnya harus lembut, tanah hatinya harus lembut. Hatinya lemah lembut. Nah, kalau hatinya keras, tidak akan bisa percaya yakin pada firman. Nah, itu harus lembut, lemah lembut. Ya. Saul keras hatinya, ya tidak bisa firman tertanam di hatinya. Dia tidak percaya, tidak yakin pada firman. Samuel sudah bilang, tunggu aku, nanti aku yang persembahkan korban. Nanti Tuhan tolong, pasti menang. Nah, dia tidak yakin, Samuel tidak datang-datang ini. Akhirnya memberanikan diri, bertindak nekat dan bodoh di dalam Alkitab itu. 1 Samuel 13 itu. Dia persembahkan korban. Nah, dia ditolak jadi raja. Nah, hatinya keras. Ayo, ini hati lemah lembut bisa menerima firman sekeras apapun. Kalau tanah itu lembut, biar mau ditugal ya, tanam jagung lah istilahnya. Tugal, tanam kuat-kuat, tancap kuat-kuat, dia bisa terima. Firman tertanam di hati. Nah, berarti hatinya dalam urapan Roh Kudus. Nah, itu yang membuat bisa lemah lembut. Hati yang diurapi Roh Kudus. Yuk, hati kita minta Roh Kudus. Tadi telinga, ada Roh Kudus, pikiran supaya firman tertulis di pikiran. Sekarang hati, minta Roh Kudus supaya lembut. Lembut, nah firman bisa tertanam. Ini tanah hati yang baik. Kalau dibandingkan dengan perumpamaan penaburan benih, nah, firman yang tertanam di hati itu menunjukkan hatinya adalah tanah hati yang baik.
tanah hati yang baik. Coba kita baca dulu Injil Markus pasal yang keempat ayat 20. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, puji Tuhan. Ini ada buah. Menghasilkan buah kalau tanah hatinya baik. Nah, tanah hati yang baik tadi di dalam Yakobus dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor. Nah, tanah hati yang baik itu adalah tanah yang bebas dari kotoran-kotoran. Itu tanah hati yang baik. Hati yang lembut itu hati yang bebas dari kotoran-kotoran. Nah, kotoran apa? Nah, kita pelajari dari penaburan benih ini. Dari perumpamaan ini. Ada 3 macam kotoran di sini yang harus kita buang. Nah, 3 macam hati yang kotor yang harus kita buang. Yang pertama, batu. Tanah berbatu-batu. Nah, itu kotoran pertama, batu. Buang itu. Artinya keras hati, itu batu. Keras hati. Berisi kejahatan. Hanya berisi kejahatan, kenajisan, iri, dendam, dan lain sebagainya. Buang, itu hati yang keras. Supaya firman bisa tertanam di situ. Kalau ada batu-batu susah. Susah mau menanam apa-apa di situ. Ngari. Ya, buang itu. Hati yang keras. Nah, itu kotoran yang pertama. Itu boleh dibaca mulai dari ayat 1 ya. Dalam Markus 4 ini. Nah, saya tidak mengarahkan kita membaca lagi. Ya, terlalu memakan waktu lagi. Nanti baca di rumah. Yang kedua, semak duri. Ya, itu kotoran. Hati yang bersemak duri. Semak duri. Itu kekhawatiran. Semak duri itu menunjukkan kekhawatiran. Ya, itu bimbang. Itu buang itu. Ya, kalau kita khawatir bagaimana bisa firman tertanam? Khawatir dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Khawatir dengan masa depan kaum muda. Khawatir jodoh dan lain sebagainya. Khawatir dengan sampai khawatir soal kematian. Wah, contohnya ya, khawatir soal kematian. Biasa kan diancam. Mau masuk pengajaran orang ancam, keluarga ancam. Kalau kamu mati tidak ada yang mau kubur. Nah itu, pernah mengalami ancaman seperti itu. Kalau kamu mati tidak ada yang kubur. Siapa bilang? Masa orang mau biarkan bau busuk di situ? Pasti digubur. Nah, itu. Baru diancam seperti itu. Oh iya, tidak ada yang mau kubur. Nah, kalau anakmu kawin nanti tidak ada yang posintu, aduh tidak ada yang urus, bagaimana ini bagaimana. Nah, sudah tidak bisa terima firman, tidak tertanam di hati. Nah, ini ya buang itu semak duri itu semak duri, khawatir itu semak duri. Firman kelihatan bertumbuh, tapi dihimpit oleh semak mati, dihimpit oleh kekhawatiran firmannya mati. Nah itu yang kedua. Kotoran yang ketiga ya hati pinggir jalan. Itu yang ketiga, buang itu hati di pinggir jalan. Apa itu? Hati yang mengembara ketika firman diberitakan. Hati dan pikiran yang mengembara. Ya itu, firman diberitakan mengembara kemana? Tidak konsentrasi dalam mendengar firman. Seperti pernah terjadi satu tempat ya, sudah saya pernah ceritakan, saksikan. Itu nenek kayak dia dengar firman, hatinya mengembara. Oh kompor belum saya matikan tadi. Nah, ingat kompor, aduh belum saya matikan. Jadi sementara pemberitaan firman pulang mau kasih mati kompor. Sampai di rumah ternyata sudah mati. Nah itu. Padahal dia sudah matikan. Cuma karena mau balik lagi ke gereja sudah jauh, sudah capek ya sudah, tidak ibadah, tidak lanjutkan ibadahnya. Tinggal di rumah, ya kasihan kan. Ya itu, kadang hati kita mengembara, tidak konsentrasi. Ya, matanya ada, seperti melihat ke pembicara. Tapi hatinya tidak tahu kemana. Ingat ini, ingat ini. Ya, sama, kami juga hamba Tuhan. Bahaya juga. Bisa saja khotbah tidak konsentrasi. Hatinya mengembara, kenapa? Apalagi kalau penggemar catur. Ya, begitu khotbah lihat jemaat, wah kayak pion. Kayak
ster, kayak raja, kayak kuda. Apalagi waktu semalam main catur kalah terus. Aduh. Sudah memenang pada satu langkah, sudah memenang. Kedahuluan di skak. Aduh. Jadi begitu khotbah, wah lihat. Kuda ini. Kalau kuda ini saya geser begini, saya menang. Ini pion saya geser ke sana, saya menang tadi malam itu. Itu khotbah jadi ingat-ingat. Itu. Dulu kami termasuk dengan almarhum Bapak Gembala suka main catur di rumah. Akhirnya dibakar caturnya. Ya, saya ingat, karena dulu belajar sama Papa. Lama-lama orang sudah lebih pintar. Kalah-kalah aja Papa. Main kalah. Lagi. Di meja makan di tentena itu. Lagi. Oma dari kamar bilang, so malam. Satu ronde lagi. Akhirnya karena Oma sering buat dia, so malam. Nah, Opa sendiri yang bakar caturnya. Dibakar, ya mengganggu. Ada juga satu hamba Tuhan itu. Gara-gara catur. Nah itu, tidak tidur semalaman main catur. Besoknya kerja bakti. Mau angkat kayu. Duduk di trek di pinggirnya trek. Karena somanganto main catur jatuh. Hampir mati. Tumitnya yang hancur. Kepalanya juga ya, tapi tumitnya juga hancur. Sehingga dia setelah dipulih, berjalannya sudah tidak normal. Pimpin pujian begini-begini. Ya, almarhum sudah meninggal juga sekarang. Ya itu karena catur. Nah, ini tidak konsen. Jadi bukan cuma jemaat. Wah, pendeta tembak-tembak terus jemaat. Ya kami juga hamba Tuhan. Nah, kalau sudah sekarang canggih, bukan lagi catur gini, di HP ada dan lain-lain. Dulu HP saya juga ada gamenya, sudah buang. Tuh mengganggu saja, mengganggu. Biasanya game yang sederhana dulu, HP zaman dulu itu, yang ular-ular tapi sudah mengganggu. Sederhana, tiktuk, sudah mengganggu itu. Mari biar konsentrasi, hati pinggir jalan. Buang. Kalau hatinya lembut, firman bertumbuh menghasilkan buah. Tadi buahnya disebut buah 3 kali lipat, 30 kali lipat, mohon maaf, di ayat 20 tadi. Ini adalah buah pertobatan. Ingat, Yesus berkorban, dia dijual seharga 30 keping perak untuk menebus kita. Ini buah 30 kali lipat, ini buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8. Matius 3 ayat yang ke-8. Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini buah pertobatan. Ada buah, menghasilkan buah. Mulai dari buah pertobatan, lepas dari dosa, tidak mau ulangi lagi, hidup dalam pertobatan. Kita raba periksa. Orang yang sudah mengerti, yakin pada firman, jadi iman, dia akan menghasilkan buah pertobatan. Lagi, buah 30 kali lipat itu buah pertobatan. Kemudian buah 60 kali lipat. Buah 60 kali lipat. Nah, ini buah ketekunan. Bukan cuma 30, meningkat. Ini buah ketekunan. Mari dibaca lagi. Di dalam Lukas 8 ayat 15. Ada buah ketekunan kita hasilkan. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini buah ketekunan. Artinya bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu buah ketekunan. Hanya orang yang yakin pada firman yang mau tekun. Coba ya. Kalau kita pikir-pikir. Apa untungnya kita datang 3 macam ibadah? Buang-buang waktu percuma. Kalau kita pikir pikiran dunia, pikiran daging, rugi. Datang 3 macam ibadah. Coba buang waktu percuma. Coba kalau waktu itu digunakan 2-3 jam di gereja, digunakan untuk kerja di dunia. Apalagi sudah pulang kerja harus ke gereja mau beribadah. Jauh-jauh datang. Rugi. Tapi kalau dia yakin pada firman, jadi iman di hati, tidak merasa rugi, malah untung besar. Amin. Bisa tekun 3 macam ibadah pokok. Mau jarak jauh ditempuh, datang untuk beribadah melayani. Saya ingat waktu di Tergembala di Malang, banyak yang jauh-jauh 4 jam, 6 jam
datang 3 macam ibadah. Kalau kita ya 1-2 jam, ada yang jarak gitu. Ini 3 jam, 4 jam, 6 jam malah. Sampai teman saya dia tinggal di Malang Selatan, dia karena anaknya sudah cukup banyak, ya dia beli kendaraan nih yang Kaisar itu, yang ada baknya, motor itu ada baknya. Hampir masuk jurang, mau datang gereja. Jauh dari Malang Selatan ke Malang itu sekitar 3 jam, 3-4 jam. Saya pernah kunjungi juga di daerahnya dia itu, daerah apa? Tamban ya, Sitiharjo. Jauh itu, jalannya berkelok-kelok lagi. Nah, tapi tempuh 3 macam ibadah datang dengan anak-anaknya. Tapi kemurahan Tuhan karena dia mau bertekun, Tuhan berikan berkat kendaraan roda 4. Nah, sudah tidak takut lagi masuk di jurang. Ya itu. Waktu peresmian mendoakan Om Wi pergi mendoakan usahanya. Pikirnya di pinggir jalan atau di mana. Masuk lorong lagi, di ujung lagi. Tapi karena mau bertekun 3 macam ibadah, Tuhan berkati ada kendaraan roda 4. Nah, mari jangan kita takut. Tuhan tidak merugikan kita, justru kita akan menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi. Amin. Buah secara rohani ada, buah jasmani juga pasti ada. Ya, pisang berbuah, jagung berbuah. Nah, kalau nilam tidak berbuah ya, nilam berdaun. Itu Tuhan tolong semua, jangan takut, jangan ragu. Kemudian buah yang ketiga, buah 100 kali lipat. Ini buah matang. Buah yang sempurna. Buah 100 kali lipat ini buah matang. Buah matang, buah sempurna. Yakobus 1 ayat 4. Yakobus pasal 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, biarkan ketekunan itu, teruskan ketekunan, jangan kendor. Maka akan menghasilkan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini buah sempurna, buah matang ini buah yang sempurna. Oh, puji bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini tentang tanah ini, tanah hati, tergembala itu soal hati. Tergembala itu soal hati. Ya. Kalau hatinya lembut, tidak usah dipaksa, tidak usah disuruh, pasti bisa bertekun dalam penggembalaan. Kalau hatinya kotor, tadi ada batu, semak, pinggir jalan, ya susah untuk tergembala. Penggembalaan itu soal hati. Ya. Sebagai gembala kami tidak bisa memaksakan orang, harus tergembala sini, harus begini. Ya hati, tergantung hatinya. Soal hati, ya semoga kita bisa mengerti. Ini langkah memperoleh iman yang sempurna. Mulai dari mendengar dalam urapan, cepat untuk mendengar firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Kemudian percaya, yakin pada firman. Jadi iman di hati. Sudah ada iman belum cukup. Iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Nah, yang ketiga, praktek firman. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 ini praktek yang ketiga. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Iya, praktik firman. Yang ketiga, pelaku firman, praktik firman. Ada perbuatan iman, praktik firman. Kalau kita hanya mendengar firman, tanpa praktek, tadi di ayat 22 dikatakan, menipu diri sendiri. Bayangkan, dirinya saja dia tipu, apalagi cuma orang lain. Dirinya saja dia tipu, itu kalau tidak pernah praktek. Hanya sebatas mendengar, sampai percaya yakin, tapi tidak dipraktekkan. Itu penipu, menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Apa tandanya bahwa kita menipu diri sendiri? Ini kalau tidak pernah praktek firman ya. Saya percaya jemaat di sini semua praktek. Yang datang ini praktek firman, mau praktek. Cuma di mana-mana banyak yang tidak praktek, hanya sebatas mendengar. Apa tandanya? Tidak praktek firman, tanda menipu diri sendiri. Mari dibaca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 18. Ini tanda tidak praktek firman, hanya menipu diri. Menipu diri sendiri. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini prakteknya.
merasa tidak berdosa. Itu merasa tidak berdosa. Ya, malah cenderung mempersalahkan orang lain. Nah, ini sama dengan ada kebenaran diri sendiri. Itu kalau tidak praktek. Kebenaran firman tidak ada pada dirinya, yang ada kebenaran diri sendiri. Oh, saya tidak salah, saya tidak berdosa. Nah, merasa tidak berdosa. Dan sampai cenderung mempersalahkan orang lain. Bahkan Tuhan, bahkan firman. Firman kok begitu? Nah, cocok seperti itu, masa begitu? Seharusnya kan begini. Nah, itu salahkan firman. Masa begitu? Nah, nih, apalagi di sini kami jemaat di sini para orang tua. Masa orang tua dibilang begitu? Nah, itu. Tapi di sini tidak ya. Tidak ada. Semua mau terima. Nah, puji Tuhan. Itu. Masa begitu? Orang datang capek-capek dibilangi anjing babi. Orang datang dalam keadaan pergumulan dibilangi terkutuk dan lain sebagainya. Itu firman kok begitu. Nah, ini merasa tidak ada dosa sampai cenderung mempersalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Dalam dirinya ada kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran firman. Nah, ini tidak mau mengaku, merasa tidak berdosa, berarti tidak mau mengaku dosa. Tidak mau mengaku dosa. Jadi kalau kita simpulkan di sini, permulaan mempraktekkan firman adalah mengaku dosa. Jangan dulu yang lain-lain, yang besar-besar. Permulaan kita mempraktekkan firman adalah mengaku dosa. Firman datang tunjuk salah kita. Oh, kau begini, kamu begitu, suami harusnya begini, kamu tidak melakukan itu, istri seharusnya begini, kamu tidak lakukan itu. Oh iya Tuhan, iya, ampuni saya. Mengaku, nah itu permulaan praktek firman. Praktek firman, mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Mengaku saja daripada benjol. Ya, mengaku, mulai dari saya sebagai gembala, mengaku. Kalau salah mengaku kepada Tuhan, mengaku kepada sesama. Salah kepada jemaat, mengaku kepada jemaat. Saya ingat dulu masih pengerja, ya itu. Nah, ini juga dia masih sekolah, sempat ya saya dapat dia sekolah minggu, tapi tidak lama, cuma setahun sudah SMP. Saya pengerja hobi main PlayStation, pergi di rental, sudah jadi hamba Tuhan pergi main PlayStation di rental. Ada satu anak sekolah minggunya saya di Tentena, mamanya marah, mama mau lapor sama Om Handri ngana. Mama mau lapor, termasuk dia ini. Kalau saya pergi di rental ada dia mengaku kalau ada Om Handri saya aman. Kalau di rental PS, aman, saya tidak akan dilapor sama orang tua, aman. Paling ada alasannya kalau bilang Om Handri juga ada di sana. Pas itu mamanya marah, mau lapor sama Om Handri. Apa itu? Renal itu. Ya, Renal bilang, Om Handri ada juga di sana. Nah, itu. Om Handri ada juga di sana. Waktu papanya cerita, kami kerja bakti di Kelei, ambil kayu di situ. Papanya cerita, wah malunya minta ampun, maluku di Ambon. Malu sekali. Dari situ kapok. Nah, saya minta ampun sama papanya, minta ampun juga di hadapan kaum muda. Nah, sejak itu saya keras soal game. Nah, itu. Datang satu yang malah ajak-ajak main game. Nggak usah bilang siapa orangnya. Saya keras soal itu. Karena seperti itu. Berani mengaku saya salah, mengaku. Saya mengaku kepada sidang jemaat, kepada kaum muda. Gitu. Juga pernah saya akui ya di hadapan jemaat di Tentena. Kalau tidak salah ada waktu saya pimpin ibadah doa semalaman. Session yang keberapa itu disuruh, dipercayakan. Itu selesaikan semuanya. Berani. Jangan malu. Nah, itu praktek, permulaan praktek firman. Kalau tidak saya menipu diri sendiri. Nah, ini praktek, permulaan praktek firman. Mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Praktek firman adalah perbuatan iman yang menjadikan iman kita sempurna. Itu di dalam Yakobus pasal 2. Praktek firman itu perbuatan iman menjadikan iman kita sempurna. Yakobus 2, 21 sampai 22. Yakobus 2, 21 sampai 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna. Mari, supaya iman kita sempurna seperti Yakobus. Makanya namanya Yakobus tertulis di Yerusalem Baru. Batu dasar tertulis di situ. Namanya Yakobus. Ada di situ. Mari praktek, ada perbuatan iman, itu menjadikan iman kita sempurna. Bagian terakhir, contoh-contoh perbuatan iman. 2 saja. Nggak usah banyak-banyak di surat Yakobus ini. Contoh yang pertama Abraham. Ini sudah berkali-kali kita dengarkan. Nah, tadi perbuatan imannya mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Itu perbuatan iman Abraham. Mempersembahkan Ishak. Artinya memberikan apapun yang Tuhan minta. Atau yang firman gerakan. Ya, firman gerakan dalam kita. Meminta, bisa memberikan apapun yang Tuhan minta. Atau firman gerakan. Ayo, kalau digerakkan apa? Firman gerakan. Ya, lakukan. Jangan tunda-tunda, jangan tawar-menawar. Ada satu anak muda di Diora, ya, dia menyelesaikan, dia akui, dia saksi di depan jemaat. Firman sudah gerakan, melayani, main musik. Tapi dia tidak mau melayani. Akhirnya Tuhan hajar. Waktu dia mau ke sekolah, tiba-tiba sakit. Di perjalanan naik motor sakit perutnya. Langsung jatuh, dibawa di puskesmas Tagolo, diobati di situ. Disitulah dia sadar, saya sudah digerakkan untuk melayani, tapi saya tidak mau. Nah, dia sadar, dia bisa mengaku, dan sekarang sudah, puji Tuhan, sudah tekun dalam pelayanan. Mari, ayo, apa yang digerakkan? Firman gerakan, apa yang Tuhan minta, apa yang firman gerakan, mari kita kerjakan. Sekalipun tidak sesuai dengan kehendak kita. Ya, itu perbuatan iman, tidak sesuai. Bahkan harus sengsara bagi daging. Oh, bayangkan. Orang tua mana yang tega menyembeli anaknya? Ya, kalau sekarang ya banyak ya seperti itu, orang tua yang tega membunuh anak kandungnya. Tapi ini anak yang dinanti-nanti, 25 tahun. Di usia lanjut baru ada Ishak. Nah, lalu sudah besar harus dia korbankan. Nah, ini sengsara, sakit bagi daging. Tapi Abraham mau lakukan. Ya, yang Tuhan minta itu apa yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada. Ini harus kita ingat. Yang Tuhan minta itu apa yang ada pada kita. Kalau Tuhan gerakan melayani, karena Tuhan tahu kita bisa. Tuhan kasih kekuatan, apa yang ada pada kita, ayo layani. Kecuali misalkan ya, mohon maaf saya tidak menghina, jarinya cacat, tidak ada jari. Tidak mungkin kan Tuhan minta melayani sebagai pemain gitar. Mau bagaimana pencet gitar kalau tidak ada jari? Mohon maaf bukan menghina, tidak. Jadi apa yang Tuhan minta itu yang ada pada kita. Firman menggerakkan kita untuk berbuat apa yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada. Coba dibaca 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Yang Tuhan minta itu apa yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Apa yang ada. Ya. Abraham diminta persembahkan Ishak. Ya, ada. Kecuali waktu Abraham belum punya anak, Tuhan bilang persembahkan anakmu. Anak yang mana Tuhan? Tidak ada. Itu susah. Ini apa yang ada? Seharusnya tidak sulit. Karena ada pada kita kan. Seharusnya tidak sulit. Kecuali kalau tidak ada itu sulit. Nah, apa yang membuat sulit? Daging. Perasaan daging, kehendak daging, keinginan daging. Itu yang membuat sulit. Seperti saya. Tuhan minta seluruh hidup saya persembahkan untuk melayani sepenuhnya. Nah, melayani Tuhan sepenuhnya tidak sulit. Karena Tuhan minta seluruh hidup saya. Ada, kecuali kalau saya sudah mati. Tidak bisa saya berikan. Ini ada, masih sehat, masih kuat. Umur berapa? 21 tahun kalau tidak salah saya.
masuk lempinel. Itu ada pada kita. Lama saya bertahan, tidak mau. Tuhan sudah minta, tidak mau. Sudah dikasih ayat lagi langsung dari Tuhan. Sudah diterangkan artinya oleh dua hamba Tuhan, artinya sama persis. Saya juga tetap keras, tidak mau. Sudah mau masuk KKR Kartika Graha, penamatan angkatan 29 waktu itu. Sudah semakin jelas panggilan. Tidak mau. Akhirnya saya jatuh dari motor dengan tabung gas, guling-guling yang tabung gas. Itu luka, yang luka herannya badan yang lain tidak apa-apa. Yang cedera, yang luka cuma tangan kanan nih. Oh, berdarah maksudnya, terkupas. Lalu papa datang. Sudah mau KKR Kartika Graha. Sudah datang. Papa bilang, saya cerita sama papa, ini tangan saya luka. Jatuh dari motor dengan tabung gas. Papa bilang, ngana. Tangan kanan itu tangan pelayanan. Ngana menolak untuk melayani Tuhan 100%. Disitulah saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya berketetapan hati. Masih tunggu sampai akhir. Sampai ibadah KKR yang terakhir. Baru saya ambil ketetapan mau melayani Tuhan sepenuhnya. Saya menghadap Om Wi. Dan disuruh ambil formulir, isi formulir. Dan saya sekolah Alkitab. Ini serahkan, Tuhan minta. Apa yang ada pada kita, berikan. Berikan, bukan yang tidak ada. Sebenarnya tidak sulit. Yang membuat sulit sekali lagi daging kita. Sebab itu daging ini jangan dimanja. Jangan dielus. Jangan kita ikuti keinginan daging. Robek. Daging harus dirobek. Lewat apa? Ketajaman pedang firman. Ini robek daging. Lewat ketajaman pedang firman, pengajaran benar. Kalau sudah dirobek semua lewat pedang firman, maka tidak akan sulit memberi apa yang Tuhan minta. Apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Dan Tuhan tidak menipu. Apa yang kita beri kepada Tuhan, sekalipun dengan sengsara daging, sakit bagi daging tidak hilang. Justru mengarahkan kita terbangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Kita terbangun menjadi bait Allah. Apa yang kita minta tidak hilang. Dulu bangsa Israel, Tuhan gerakan untuk berkorban membangun tabernakel, tidak hilang. Apa yang mereka korbankan terwujud tabernakel. Sekarang bagi kita, apa yang kita korbankan tidak akan hilang. Bahkan akan terwujud sebagai tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita Tuhan. Amin. Kita berikan. Ayo. Mungkin ada yang digerakkan Tuhan mau memberi seluruh hidup. Untuk melayani 100%. Berikan apa yang Tuhan minta. Selalu Gara, kakak saya. Apalagi waktu kemarin dia cerita. Saya mimpi. Papa datang. Papa jalan dari Tentena. Sampai di Sawidago. Pas istri saya sementara sapu-sapu halaman. Papa tanya, mana Ican? Tunggu Papa, saya mau panggil. Begitu Ican keluar, Papa bilang, setia. Baru Papa pulang. Pulang ke Tentena. Itu, saya gara dia, disuruh setia. Menjadi gembala di Sawidago, ngana. Dia bilang sama dia, jadi gembala Sawidago. Ngana sobernasar, tidak ada, saya tidak pernah bernasar. Ya sudahlah, ya terserah. Siapa tahu nanti Tuhan tolong, ya itu. Saya berdoa supaya semua bisa melayani Tuhan sepenuhnya kalau perlu. Mari biar kita melayani Tuhan. Dulu saya juga begitu. Kalau setiap papa mama datang ke Malang, so dekat Lempinel, ini so di sini kan tinggal masuk Lempinel. Saya cuma jawab satu, kalau semua jadi pendeta siapa jadi jemaat? Udah. Itu tidak bicara panjang lebar lagi. Kalau semua jadi pendeta siapa jadi jemaat? Sudah diam mereka. Mari, apa yang Tuhan minta kita berikan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, kita lihat Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Disitulah Salomo mendirikan bait Allah. Jadi tidak hilang. Apa yang Abraham persembahkan, apa yang kita persembahkan, membawa kita terbangun menjadi bait Allah yang rohani. Tubuh Kristus yang sempurna. Kita baca ayat-ayatnya. Kejadian 22 ayat 2, 2 Tawarik 3 ayat 1. Kejadian 22 ayat 2, 2 Tawarik 3 ayat 1.
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya, 2 Tawarik 3 ayat 1. 2 Tawarik 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Iya, terima kasih. Di Gunung Moria. Jadi tempat Abraham mempersembahkan Ishak, disitulah tempat Salomo mendirikan bait Allah. Dan Tuhan tidak menipu. Saat kita mau berkorban, memberi apa yang Tuhan minta, mau memberi apa yang digerakkan oleh firman, di dalam kitab Kejadian 22, di situ Abraham berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Cobalah ayat 14 langsung. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Tuhan tidak menipu, kita bertemu Yehova Jireh. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Iya, Yehova Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Iya, akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita bertemu Yehova Jireh yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dulu istri saya juga tawar-menawar dengan Tuhan waktu mau sekolah Alkitab. Sudah ada panggilan, ya, dia bilang sama Tuhan, saya mau membahagiakan orang tua, membantu orang tua karena sudah disekolahkan sampai sarjana. Nah, itu juga yang pernah membuat saya sampai putuskan dia, putus hubungan. Lu gua N. Nah, itu dulu. Sempat putus karena tidak mau sekolah Alkitab. Bagaimana? Saya hamba Tuhan, dia tidak. Ya sudahlah. Sampai di sini. Ternyata ya dia dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan sepenuhnya, lanjut lagi sampai menikah. Gitu. Ayo. Jangan takut, di atas gunung Tuhan sediakan. Sampai Tuhan bilang sama dia, keluargamu itu urusanku. Waktu dia dalam penyembahan. Bagaimana keluarga saya kalau saya sekolah Alkitab? Kamu layani saya saja, keluargamu itu urusanku. Dan betul, Tuhan memelihara keluarga kami sampai saat ini. Mari, biarlah kita mau melayani Tuhan. Tuhan menciptakan dari tidak ada, menjadi ada. Yang mustahil, menjadi tidak mustahil. Ini contoh pertama. Abraham orang yang baik, orang benar. Contoh pertama. Contoh yang kedua, ini bukan orang baik-baik, bahkan disebut pelacur, Rahab. Mari dibaca lagi. Di ayat 25 Yakobus pasal 2. Ini contoh yang kedua, bukan perempuan baik-baik, perempuan pelacur malah disebutkan di situ. Kita baca. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Perbuatan imannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Iya, ini Rahab, mohon maaf, bukan perempuan yang baik-baik. Ya, dia bukan perempuan baik-baik, tapi punya perbuatan iman. Apa perbuatan imannya Rahab? Menyembunyikan 2 pengintai dari Israel. Dia tinggal di benteng Yeriko. Dia sembunyikan 2 pengintai. Nah, resikonya kalau ketahuan raja, ketahuan orang Yeriko, wah dia harus mati. Masa menyembunyikan musuh, membelot berarti dia. Pengkhianat, dia akan dibunuh, mati. Nah ini perbuatan imannya, menyembunyikan 2 pengintai. Artinya tidak khawatir, tidak takut untuk berkorban apapun sampai nyawa. Tidak khawatir, tidak takut untuk berkorban apapun sampai berkorban nyawa. Untuk bisa masuk Kanaan, untuk bisa masuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir. Yuk, di depan akan terjadi kegerakan yang besar. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Dan waktunya singkat, mari kita mau masuk di dalamnya. Mulai dari sekarang masuk dalam kegerakan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk berkorban apapun sampai nyawa. Sama seperti Abraham. Kalau Abraham mempersembahkan apa yang Tuhan minta, yang dia kasihi, yang dia banggakan, dia andalkan, dia berikan. Kalau Rahab di sini tidak takut, tidak khawatir berkorban. Dia tahu resikonya dia mati, tapi dia tidak takut. Dia yakin kepada bangsa Israel ada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Kalau kita baca ya dalam kitab Yosua pasal 2. Dia yakin, kami sudah mendengar apa yang Tuhanmu lakukan kepada orang Mesir dan musuh-musuhmu di sepanjang jalan. Dan hal itu membuat kami gemetar, takut. Jadi dia yakin Tuhannya orang Israel, Tuhan yang benar. Aku sudah menyembunyikan engkau. Kalau kalian merebut
kota ini, ingatlah aku dan keluargaku. Coba dibacalah, mari. Yosua pasal yang kedua, sebentar. Saya cari ayatnya. Yosua pasal yang kedua. Kita baca mulai ayat yang ke Yosua pasal 2 ayat yang ke-11, 12, 13. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Dia tahu Tuhannya Israel itu Tuhan yang benar. Dia yakin, dia beriman. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, tandanya di 18-19, tanda yang diminta ini, 18-19. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Terus? Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ini hasilnya. Kita lihat di sini. Hasilnya Rahab selamat karena seutas tali benang kirmisi. Dia selamat karena seutas tali benang kirmisi. Artinya Rahab sekeluarga, ya, bukan cuma Rahab sendiri. Rahab sekeluarga selamat karena seutas tali benang kirmisi. Artinya yang pertama, menerima keselamatan. Rahab menerima keselamatan oleh darah Yesus. Bahkan keselamatan nikah. Ini kalau pada kita ada perbuatan firman, perbuatan iman, praktik firman, maka kita akan menerima keselamatan oleh darah Yesus. Bahkan keselamatan nikah. Ya, jadi mungkin baru sendiri tergembala. Atau sudah, ya, syukur kalau sudah suami istri. Anak-anak belum. Baru istri, baru suami, jangan putus asa. Yang penting kita yang sudah ada dalam pengajaran, mau praktek firman, ada perbuatan iman, keselamatan nikah urusannya Tuhan. Dia mampu kerjakan bagi kita, amin. Itu. Dia mampu tolong. Yang penting dari diri kita, praktek dulu. Jangan kita sudah dalam pengajaran tidak mau praktek. Ya bagaimana nikah kita ditolong? Kita saja tidak tertolong, tidak praktek, tidak selamat. Bagaimana mau selamat di keluarga kita? Ayo kita dulu praktek selamat. Maka keselamatan nikah Tuhan mampu tolong. Ini seutas benang kirmisi. Arti yang kedua, Rahab ini perempuan kafir, bangsa kafir. Dia selamat sehingga dia dimasukkan di dalam bangsa Israel. Hidup bersama-sama bangsa Israel. Jadi arti yang kedua, darah Yesus menyatukan Israel dan kafir. Menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Rahab akhirnya masuk dalam bangsa Israel, dimasukkan di sana. Ini darah Yesus sekali lagi menyatukan Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita Tuhan. Itu dicatat dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Tidak usah dibaca, catat saja nanti baca di rumah. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Nah, di sini kita lihat kalau bangsa Israel dan kafir bisa menjadi satu oleh darah Yesus. Itu bangsa Israel dan kafir seharusnya bertolak belakang bisa menjadi satu oleh darah Yesus. Maka yakinlah darah Yesus juga mampu menyatukan nikah kita. Asalkan kita mau praktek firman. Ada perbuatan iman. Ini saya sangat yakin kalau belajar Rahab ini saya sangat senang sekali. Yakin. Kalau darah Yesus bisa menyatukan Israel dan kafir dalam satu tubuh Kristus yang sempurna.
maka darah Yesus juga mampu menyatukan nikah kita, keluarga kita di dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Penentunya kita yang sudah dalam pengajaran, praktek atau belum. Kalau sudah praktek sebentar lagi Tuhan satukan. Mari, semoga kita bisa mengerti. Permisi, Rahab ini seorang pelacur. Dia bangsa kafir, dia pelacur. Ini menunjukkan, menggambarkan bangsa kafir yang kotor dan najis. Bangsa kafir yang kotor dan najis sebenarnya hanya untuk masuk pembangunan tubuh Babel. Untuk dibinasakan, mempelai wanita setan. Untuk dibinasakan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh korban Kristus, oleh darah Yesus, pelacur diangkat jadi mempelai wanita Tuhan. Kehidupan yang najis, kehidupan yang kotor, Tuhan bisa angkat menjadi mempelai wanitanya. Karena korbannya, karena darah Yesus. Tinggal kita mau praktekkan firman atau tidak. Itu saja. Jadi jangan putus asa, sehancur, senajis, sekotor apapun kita. Ya, apalagi kita bangsa kafir. Kalau mau dengar firman, sampai percaya, sampai praktek, bisa dipulihkan Tuhan. Bisa diangkat untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Ayo hargai kemurahan Tuhan. Sekarang kita beroleh kemurahan. Bangsa kafir kita, bangsa kafir beroleh kemurahan. Oleh darah Yesus ada rahasia firman dibuka bagi kita. Mari kita hargai. Dengar sungguh-sungguh. Dengan suatu kebutuhan, suatu kerinduan. Kemudian mengerti sungguh-sungguh. Tertulis di dahi. Sehingga ada kontrol bagi kita untuk berkata-kata dan tidak cepat marah. Kemudian percaya yakin pada firman menjadi iman dalam hati. Menghasilkan buah, ada buah pertobatan, ada buah ketekunan sampai buah yang matang kelak. Sampai praktek firman, ada perbuatan iman. Maka kita diangkat kelak menjadi mempelai wanita Tuhan. Ayat terakhir, Matius 1 ayat 1. Matius pasal 1 ayat 1, ayat 5, ayat 16. Matius pasal 1 ayat 1, ayat 5, ayat yang ke-16. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ya, ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Iya, kita lihat di sini. Karena iman dan perbuatan iman, Abraham dan Rahab masuk dalam silsilah Yesus. Bisa menjadi jalur kedatangan Yesus pertama kali. Menjadi jalur kedatangan Yesus pertama kali. Nah, bagi kita sekarang karena iman dan perbuatan iman, kita juga bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sebagai Raja segala Raja, mempelai pria surga. Di awan-awan kita layak menjadi mempelai wanitanya. Yuk, iman dan perbuatan iman. Ini yang kita harus perhatikan. Yakobus diizinkan sengsara sampai dipancung kepalanya untuk mengalami peningkatan iman. Biar juga kita mengerti kalau sengsara diizinkan kita alami, kita hadapi, bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita mengalami peningkatan iman sampai iman sempurna. Ada perbuatan, maka kehidupan kita sekalian siap atau layak untuk menyambut kedatangan Yesus, mempelai pria surga. Dia sudah mau datang, sudah tidak lama lagi. Dia mau menjemput kehidupan kita sekalian. Ayo, keadaan kita seperti Rahab. Rahab betul-betul hancur-hancuran, kotor najis. Ya, tapi dia bisa dipakai Tuhan sebagai jalur kedatangan Yesus pertama kali. Ya, jangan putus asa, keadaan sejahat, sehancur, senajis apapun kita, selama masih ada firman bisa kita dengar. Masih ada kesempatan untuk kita mengerti, percaya, praktek firman. Ada harapan untuk dipulihkan, disempurnakan, menjadi mempelai wanitanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Ya, semua ini mustahil. Ya, untuk manusia berdosa menjadi sempurna mustahil. Tapi Allah kuasa untuk melakukan semuanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha kuasa
Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa Allah. Maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia. Yakin Rahab saja ditolong, kita juga Tuhan pasti tolong. Haleluya. Yang penting dari kita ada perbuatan iman. Mau praktik dengan bersenandung. Haleluya, haleluya. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia mampu pulihkan. Haleluya. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu kerinduan hati kita. Terutama untuk nikah, buah nikah kita. Pagi ini saya mau berdoa khusus untuk nikah kita, buah nikah kita, biar bisa disatukan di dalam Tuhan, satu pengajaran yang benar. Haleluya. Asalkan dari kita ada keyakinan, ada iman dan perbuatan iman. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Dia lakukan. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia dengan kita mengangkat kedua tangan kita. Doa untuk keluarga. Mungkin mau sebutkan nama mereka secara pribadi, silakan dengan pelan-pelan. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Ini penyerahan kami. Secara khusus kami menyerahkan nikah, buah nikah kami Tuhan. Haleluya. Tolong Tuhan, satukan Tuhan di dalam pengajaran yang benar. Mungkin ada yang sudah keluar, yang sudah hilang, sudah meninggalkan Engkau Yesus Tuhan. Jamah, satukan kembali, satukan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyatukan kembali semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, sampai kami bisa menyatu dengan Israel asli dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni banyak kekurangan kami, terutama sikap dalam mendengar firman. Ampuni. Haleluya. Kau pulihkan semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pegang kami, pulihkan semuanya. Terima kasih. Terpuji namamu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami merindukan keselamatan nikah yang utuh seperti alami oleh Rahab.
Tuhan tolong semua. Engkau mendengar kerinduan hati kami. Engkau mendengar dan memberikan jawaban yang pasti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit ampuni Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Dalam pergumulan pencobaan apapun, ujian apapun, berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua. Tidak cepat-cepat keluar dari sengsara, tapi bisa menikmati sampai tangan Tuhan diulurkan untuk menolong, memulihkan semuanya. Dan kami mengalami peningkatan iman sampai memiliki iman yang sempurna. Sehingga saat Engkau datang kembali, tidak ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa. Tapi kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Oh, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan nikah yang menyatu di dalam Tuhan. Oh, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman. Tetapkan dalam kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kita kembali menyanyikan Psalm 170 tadi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Kornya saja. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran lagi. Janganlah menoleh ke belakang. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Arahkan pandangan kita. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hari Kamis ibadah doa penyembahan jam 4 sore, hari Jumat dalam Alkitab jam 4 sore. Kemudian di sini ada surat dari desa ya, tapi saya tidak perlu baca karena tidak ada lagi yang tanam padi di sini. Ya, ini tentang penanaman padi. Ya, kecuali kalau ada yang mau bukakan padi ladang sawah untuk saya. Tidak, ini hanya sekedar tidak. Sebagai hamba Tuhan tidak boleh ada pekerjaan sampingan. Ladang saya 66 hektar ini. 66 buku yang harus saya olah untuk menjadi makanan sidang cermat. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Pekerjaan tukang tetap ada sepanjang minggu ini. Kita akhiri ibadah. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah firman sungguh-sungguh termeterai, tertanam dalam kami, dan kami dimampukan untuk melakukan, mempraktikkan firman-Mu. Kami mengalami peningkatan iman sampai iman yang sempurna. Terima kasih Tuhan, memberkati segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta karena Engkau, karena firman Engkau balas, berkati semua. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, sehingga saat Engkau datang kembali, kami boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Sepanjang minggu dalam aktivitas apapun, bekerja, sekolah, dan lain sebagainya, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap melindungi kami, hindar jauhkan dari virus-virus dosa, virus-virus penyakit yang semakin hebat hari-hari terakhir ini, dan juga virus ajaran palsu, biar kehidupan kami tetap aman, terpelihara, damai, sejahtera, terlindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit ampuni Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu, yang lemah kuatkan dalam pencobaan, berikan kemenangan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan jaga serta lindungi, kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, ampuni kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan,
Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Oh, sih mau ulang tahun dia dan berdoa dulu.